Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah program pertukaran mahasiswa Al-Jami'ah Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Asyarqiyah, Indonesia. Perkenalkan saya Alifia Rizkiatur Rahmah, nomor matrik E00190. Pada hari ini saya dan kumpulan saya akan berbicara mengenai suudzon. Suudzon dan prasangka merupakan dua istilah yang mempunyai makna sama tetapi beda dalam penyebutannya. Prasangka juga dapat diartikan dalam dua hal, yaitu prasangka baik atau husnuzon dan prasangka buruk, yaitu suudzon. Dalam Islam, suudzon merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak pahala dan akhlak kita. Lalu, kapan seseorang itu dapat dikatakan suudzon? Seseorang dapat dikatakan suudzon atau berpikiran buruk ketika pikiran dan perasaan mereka terhadap orang lain itu negatif. Contohnya, di Indonesia yang sering terjadi ialah ketika ada seorang anak perempuan yang pulangnya malam-malam, para tetangga kanan, kiri, depan, belakang langsung menggunjingnya. Wah, perempuan gak benar tuh pulang malam, seperti itu. Padahal mereka tidak tahu perempuan ini pulang malam alasannya apa. Entah karena di jalan ada macet kah, atau pekerjaannya baru selesai, atau baru selesai belajar, dan lain sebagainya. Jika pikiran kita terus seperti itu, maka akan menjadi bibit penyakit hati. Dan jika bibit-bibit itu tertanam di hati kita, maka akan selalu timbul konflik dan beberapa peristiwa yang berseteru. Memang tak dapat dipungkiri, prasangka dan suudzon sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan mereka berdua ini mendominasi diri kita dan merubah perilaku kita terhadap interaksi sosial. Lalu, apakah suudzon dan prasangka ini dapat dicegah? Apakah ada obatnya untuk penyakit hati? Mungkin sekian pendahuluan dari saya. Untuk pengertian suudzon yang lebih spesifik dan dalilnya apa, bagaimana cara mengobati penyakit hati atau suudzon itu, akan dijelaskan pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Siti Khairatun Nisa, nomor metrik E00185. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian suudzon atau prasangka buruk. Prasangka buruk di dalam Islam disebut juga dengan suudzon, yang lawannya adalah husnuzon, yaitu prasangka baik atau berbaik sangka. Prasangka buruk merupakan pendapat atau anggapan yang tidak baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, atau menyelidiki sendiri. Hal ini sebenarnya dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, perkara ini sangat dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan adanya fitnah, bahkan dapat menimbulkan pembunuhan karena adanya prasangka buruk yang terbenak di dalam hatinya. Dan perkara ini juga sebenarnya dapat merusak ukhuwah atau tali silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya mengenai perkara suudzon ini yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanna itsmun wa la tajassasu wa la yahtabu ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakulu lah man akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu
yang suka memakan makanan daging saudaranya sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12 ini menegaskan bahwa dugaan yang tidak mendasar adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam dosa. Maka kita sebagai umat muslim wajib diharuskan untuk menjauhi sifat su'uzan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tambihuham daripada su'udzon, yaitu pemberitahuan penting ya. Jadi bukanlah suatu su'udzon ketika melakukan aturan hukum atau moral ya. Misalnya seorang suami yang melarang istrinya dan anak perempuannya ketika keluar untuk memakai pakaian yang tertutup, yang sederhana, tidak memakai perhiasan, tidak memakai wewangian. Jadi ini bukanlah suatu su'udzon, melainkan ini adalah perintah syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada yang seperti itu, maka ia disebut dengan duyus. Duyus ialah seorang kepala keluarga atau suami yang tidak setia. Ya, jadi dalam hadis dikatakan ada 3 golongan yang tidak dapat masuk surga. Yang pertama yaitu orang yang minum khamar. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga ialah duyus, yaitu kepala keluarga yang membiarkan keluarganya dalam keburukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaini dengan nomor matrik 00187. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanbih atau peringatan kepada orang-orang yang berburuk sangka atau su'udzon. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 28, kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 49, ayat 12 juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka, karena prasangka sebagian dari dosa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, iyyakum wadh-dhann fa inna-dhanna akdzabul hadis. Takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan sedusta-dusta perkataan. Dengan demikian jelas, prasangka merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan ithmun atau dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan akzab al-akzab dalam hadis itu sedusta-dusta perkataan. Dalam pandangan Rasulullah SAW, karenanya prasangka sedapat mungkin harus dihindari dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa melakukan. Dalam mengelaborasi pengertian prasangka, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan prasangka itu ada 2 jenis. Prasangka yang mendatangkan dosa dan prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Yang pertama itu dilakukan oleh yang berprasangka menampakkan melalui ucapan. Yang kedua,
oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati saja. Prasangka model pertama lah yang dinilai Imam At-Tabari berimplikasi dosa, sedangkan yang kedua tidak. Namun jika dicermati, prasangka model kedua bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka model pertama. Prasangka yang tertumpahkan melalui ucapan itu terjadi karena bermula dari prasangka dalam hati. Karenanya orang-orang yang beriman tetap harus menghindari kedua model prasangka tersebut. Apalagi menurut banyak riwayat, Allah Subhanahu wa taala justru melihat apa yang ada di dalam hati hambanya. Itu artinya prasangka hati juga tak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu diangkat ke permukaan karena dalam kondisi bangsa yang semrawut ini sangat mungkin sikap saling berprasangka menjadi lumrah terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang suudzon, yakni obat dari suudzon yang pertama. Dikutip dari kitab Mafhum At-Tasawuf karangan Syekh Abdul Wahid Ahmad Isa, beliau mengemukakan salah satu obat dari suudzon adalah menghilangkan kebenaran. Maksudnya adalah menghilangkan pikiran buruk kita terhadap orang lain. Karena jika pikiran buruk tersebut tetap ditanamkan dan tidak dihilangkan, maka akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang tersebut, sehingga kita akan berperilaku buruk dan selalu berprasangka buruk terhadapnya. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan kebenaran akan pikiran buruk kita terhadap orang lain. Saja apa yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mufida, nomor matrik E00186. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang muraqabatullah. Muraqabah atau perasaan diawasi adalah sebuah upaya untuk menghadirkan kesadaran akan adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah, di mana ketika hal ini sudah tertanam baik dalam diri seorang muslim, maka pada dirinya sudah terdapat waskat atau pengawasan melekat yang disebut juga dengan will control, yakni sebuah mekanisme yang sudah tertanam secara inheren atau melekat dalam dirinya, yang artinya ia akan mengawasi dan mengontrol dirinya karena yakin senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an di beberapa ayat, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Sesungguhnya dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hadid ayat 4. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan sungguhnya kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Quran surah Qaf ayat 6. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan muraqabatullah atau kesadaran tentang adanya pengawasan Allah yang melahirkan ma'iyatullah atau kesetaraan Allah, seperti nampak pada keyakinan Rasulullah SAW dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, jika kamu tidak menolongnya wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang
ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadi seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Apabila setiap muslim senantiasa meraqabahi dirinya dan menghadirkan muraqabatullah dan pengawasan Allah dalam dirinya, maka ia akan selalu takut selalu takut untuk berbuat maksiat, karena ia selalu merasa dan sadar dirinya dalam pemantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah merupakan kondisi jiwa yang baik, bahkan sangat mulia, karena ia yang mampu mengantarkan kepada kehati-hatian dan bertindak untuk beramal. Dalam hal ini Allah banyak sekali mengisyaratkan pada firman-Nya dalam Al-Quran, seperti contohnya dalam surat Qaf ayat 16 dan 18, dan surat Ghafir dan sebagainya. Rasa selalu diawasi menunjukkan adanya kedekatan dengan Allah atau muraqabatullah, sehingga Allah sendiri menyebut bahwa kedekatan seorang hamba dengannya sama seperti dekatnya diri manusia itu dengan urat lehernya. Terima kasih. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan buruk sangka itu tidak baik, karena kebanyakan dapat menyebabkan keributan dan permusuhan. Kita sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama, janganlah membuat diri kita selalu berburuk sangka kepada orang lain. Bahkan, tak jarang mereka melakukan sejumlah hal yang merugikan orang lain atau menimbulkan konflik. Seseorang yang melakukan hal berburuk sangka dapat diatasi dengan selalu berpikir positif kepada orang lain, dan jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Damailah dengan lingkunganmu, maka kehidupan kita akan selalu tenang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.